Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, yaitu kelas 12 MA Maharipawang. Kami sampaikan bahwa untuk pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pagi ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan media gambar Wali Songo beserta penjelasan beberapa perannya. Media tersebut sebagai sumber pembelajaran dalam kegiatan belajar sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini. Nomor 1 yaitu adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau dimakamkan di Gresik, Jawa Timur, dan beliau diberi gelar Sunan Gresik. Sunan Gresik masih garis keturunan dari Zainal Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau datang ke Indonesia pada zaman Majapahit, yaitu pada tahun 1379 Masehi. Beliau mensiarkan Islam di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik bukan asli dari orang Jawa, tetapi mampu mengantisipasi keadaan masyarakat yang dihadapinya di daerahnya, yaitu di daerah wilayah Jawa Timur. Kemudian yang kedua, yaitu adalah Raden Rahmat. Beliau dimakamkan di Ampel, Jawa Timur, dan beliau diberi gelar Sunan Ampel. Nama kecil Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Mulai berdakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, yaitu dekat Surabaya atau dekat kota Surabaya. Beliau sebagai penerus perjuangan perintis dakwah Islam dalam syiarnya menggunakan idiom-idiom budaya lokal seperti puji-pujian yang merupakan ciri khas sastra pesantren yang berkembang di Ampel Denta. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 3, Maulana Maktum Ibrahim. Beliau dimakamkan di Tuban, Jawa Timur, dan beliau diberi gelar Sunan Bonang. Beliau adalah putra sulung Sunan Ampel. Sunan Bonang pernah membantu Raden Patah dalam mendirikan Masjid Demak. Sunan Bonang sukses berdakwah dengan cara menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari seni budaya pewayangan dan musik gamelan. Dalam setiap bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Selain itu, juga mahir di bidang sastra budaya pewayangan maupun menciptakan sebuah lagu-lagu Majapahit. Kemudian yang keempat, yaitu adalah Raden Kosim. Raden Kosim dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Kemudian beliau diberi gelar Sunan Gajah. Beliau adalah putra sulung dari Sunan Ampel. Pada masa mudanya didaulat oleh ayahnya, yaitu Sunan Ampel, untuk mengerjakan Islam di pesisir Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, yaitu adalah nomor 5, Raden Jafar Shadiq. Beliau dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian beliau diberi gelar Sunan Kudus. Beliau adalah ulama besar yang diberi gelar Al-Ilmu, yang berarti orang berilmu luas. Beliau bertugas melakukan syiar Islam di sekitar daerah Kudus, Jawa Tengah.
Kemudian yang selanjutnya nomor 6 yaitu adalah Raden Paku. Beliau dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Kemudian diberi gelar Sunan Giri. Nama kecil beliau adalah Jaka Samudra. Beliau mensiarkan agama Islam di kawasan Jawa Timur, tepatnya di daerah Gresik. Lagu Ilir-Ilir memberikan rasa optimis kepada seseorang yang sedang melakukan amal kebaikan agar amal itu berguna untuk bekal di hari akhir. Sunan Giri terbilang sukses berdakwah melalui seni budaya. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah Raden Mas Sahid. Beliau dimakamkan di Demak, Jawa Tengah, dan beliau diberi gelar adalah Sunan Kalijaga. Beliau adalah dikenal sebagai budayawan dan seniman, seni suara, seni ukir, dan busana. Beliau menciptakan aneka cerita wayang yang bernapaskan Islami. Beliau juga memperkenalkan bentuk wayang yang dibuat dari kulit kambing. Selain itu, beliau menciptakan lagu-lagu dangdang dan dakwahnya beliau berkelana dari dusun ke dusun dengan menggunakan media pagelaran wayang kulit. Ada 3 hal dalam petuahnya. Yang pertama adalah momong, yang berarti mengasuh atau membimbing. Yang kedua adalah momor, yang berarti bergaul atau berbaur dan berkawan. Kemudian yang ketiga adalah momot, yang berarti menampung aspirasi dan inspirasi. Kemudian yang kedelapan yaitu adalah Raden Said atau Raden Prawata. Beliau dimakamkan di Jepara, Jawa Tengah, dan beliau diberi gelar Sunan Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Wilayah dakwahnya selalu mencari desa-desa terpencil dan gaya dakwahnya adalah moderat, mengikuti ayahnya dan mengkolaborasi kebudayaan Jawa dengan warna Islami. Contoh, berdakwah melalui berbagai kesenian Jawa, menciptakan lagu-lagu Majapahit, tembang Jawa, tembang Sinom, dan tembang Kinanti. Kemudian yang terakhir maupun yang ke-9 yaitu adalah Syarif Hidayatullah. Beliau dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat, dan beliau diberi gelar Sunan Gunung Jati. Adalah menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat, yaitu wilayah Cirebon, hingga beliau wafat pada tahun 1570 Masehi. Demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, walahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.